Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Didengerin Podcast, bincang-bincang seru bareng Kaula Muda. Wah, kita ketemu lagi nih Cah di episode kedua Didengerin Podcast. Asik. Tapi aku lihat ada yang beda nih gitu dari penampilan kamu gitu. Kamu nikah ya sekarang? Mau akad gitu. Enggak lah ya, tapi unik kan penampilan aku hari ini, teman-teman bisa lihat. Ya iyalah, kan hari ini aku mau bawain something different nih dari episode sebelumnya, Rin. Apaan tuh? Karena dimana hari ini kita bakal bawain episode podcast dengan tema Mahakarya Milenial Bangkitkan Adiwarna Kultural. Tuh, dan pas banget kayaknya dengan tema hari ini nih. Aku pakai baju adat dari Sumatera. Bisa kamu tebak dari daerah mana? Dari mana ya? Dari mana? Sigit udah kelihatan nih kayaknya. Apa ya? Bengkulu nih. Oh, bukan. Kamu Bengkulu kan, orang Bengkulu. Iya, aku ya orang toh? Bengkulu tapi bukan dari Bengkulu. Salah dong ya. Berarti dari mana nih? Dari mana? Boleh Hari kasih tau ini- teman-teman nih. Oke, hari ini aku mau spill teman-teman kalau aku pakai baju adat dari daerah Lampung. Lampung. Udah cantik, aku udah cocok nih jadi orang Lampung. Oke. Kalau kamu sendiri nih, Rin, pakai baju adat dari mana nih hari ini? Aku ini agak melenceng gitu ya. Dari Kenapa nih? suku saya gitu. Soalnya saya suku Sunda. Sunda teman-teman. ya, hari ini Sunda. Iya betul. Tapi hari ini oke nggak apa. Aku pakai baju dari daerah Padang. Asik. Uni Padang. Ini Padang udah cocok nih. Buka ini nih, warung nasi Padang. Iya, kalau di nasi hari ini. Padang boleh. Di dekat rumah saya ada tuh nasi Padang, itu enak banget. Oke deh, next. Kita udah lama banget Nah, ya, nggak Rin. ngobrol-ngobrol lagi gitu. Iya, udah kayak lama gini. banget ya. Well, gimana nih, Rin? Hari ini kita bakal bahas apa nih didengerin podcast hari ini? Kita hari ini bakal seru banget sih pembahasan kita hari ini. Pasti seru banget. Seru banget gitu kan. Tapi teman-teman di luar belum kenal kita nih Cah. Iya kayaknya ya. Ya, Oke, kita kenal dulu deh sama teman-teman di luar sana. Oke deh. Halo guys, nama aku Arini, biasa dipanggil Arini. Halo guys, kenalin aku Aziza Anggreni, biasa dipanggil Cica. Dan hari ini nih, Rin, seperti yang aku tanya sama kamu tadi sebelumnya, kita bakal bahas apa nih didengerin podcast hari ini? Jadi hari ini kita bakal bahas tentang kreativitas anak muda melalui musik. Siapa sih nggak suka dengerin musik di sini? Karena pas banget nih ya, di zaman sekarang kan juga banyak banget ya musisi muda nih yang berhasil menciptakan mahakarya dengan penggabungan antara musik tradisional sama musik modern nih. Keren banget nih. Tapi nih Rin, ngomongin soal musik tradisional, kamu ngerasa nggak sih kalau zaman sekarang nih ya anak muda generasi kita nih kayak kurang care gitu loh sama alat-alat musik tradisional? Kayak kamu ngerasa gitu gak sih? Iya, betul banget. Nah, padahal nih kan kita nih sebagai generasi muda Indonesia gitu kan harus menghidupkan kembali atau melestarikan kembali peninggalan nenek moyang kita. Betul teman-teman. banget. Jangan lupa nih supaya ciri khasnya tetap terjaga dan tidak tergeser oleh hal baru yang bisa membahayakan generasi muda di Indonesia ini. Betul banget nih, aku teman-teman. setuju banget sama kamu, Rin. Kan di Indonesia ini juga ada banyak banget ya alat musik tradisional nih yang bisa dimainkan. Asal jangan hati aku aja sih yang dimainkan. next. Oke. Kan banyak nih Cah, alat musik tradisional ya di Indonesia Iya. nih. Contohnya ada suling, ada angklung, Iya. ada gamelan, ada dol, dan masih banyak lagi kan. Banyak lagi. Dan apa yang bikin uniknya lagi nih, dari masing-masing alatnya nih punya suara yang beda-beda. Bahan baku pembuatannya juga beda-beda. Yep, Cara mainnya bener juga banget. beda dong. Betul banget. Tapi terus nih ya, kalau misalnya di alat musik modern kan kita ada tangga nada lagu ya, yang pasti semua orang tuh udah tahu lah ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semua teman-teman juga pasti udah tahu lah ya. Tapi nih Rin, kalau di Sunda tuh tangga nada lagunya beda lagi tahu. Kamu tahu nggak apa? Apa tuh? Kalau di Sunda tuh namanya Daminatila. Terus kalau di Jawa juga ada tahu, Rin, beda lagi. Ada lagi. Iya, apa coba namanya itu, Mbak? Apa? Aku nggak Nah, tahu Cah. Kalau di Jawa namanya itu selendro sama pelok. Teman-teman pasti pada baru tahu kan yang di rumah. Ya iyalah, cuma didengerin podcast tuh kalian bisa dapat informasi kayak gini. Keren banget. Nah, jadi tangga nada lagunya ini tuh beda nih sama yang ada di tangga nada lagu musik modern. Cuman ada di tangga nada lagu musik tradisional. tradisional Keren sendiri. kan Indonesia? Keren banget. Keren banget.
Berarti Indonesia nih punya banyak banget dong tangga nada lagu gitu banget. dengan Itu ciri kan- khasnya masing-masing ya Iya, betul pastinya. banget. Itu kan baru di Sunda sama di Jawa. Jawa. Indonesia ada berapa provinsi, ada berapa banyak pulau, ya. banyak Iya, betul banget. banget. Dari Sabang sampai Sampai Merauke Merauke. itu pasti ada ciri khasnya masing-masing ya, dalam betul. berkarya melalui musik gitu. Kayak baju adat kita aja beda-beda kan. Iya, hari ini orang Sunda tapi dia cocok banget nih pakai baju Minang hari ini. Kamu udah cari udah deh sana. Udah, Udah. ya udah. Dan F-nya ini guys, buat teman-teman juga di rumah yang belum tahu, kalau ada beberapa daerah di Indonesia nih, khususnya di daerah Indonesia bagian timur ya, teman-teman pasti tahu bagian timur tuh seperti ada Maluku, ada Papua dan lain NTT sebagainya. ya. Iya, ada yang memiliki nih tangga nada lagu tuh lebih dari satu dalam satu kecamatan. Wow. Kamu percaya Itu nggak? baru kecamatan ya? Iya, baru kecamatan. Satu ampun. kecamatan tuh ada 1-2 tangga nada lagu yang berbeda. Bayangin satu pulau ada berapa kota ada berapa kabupaten. Dan kabupaten Iya. berapa kecamatan. Ada berapa kecamatan. Ini keren banget. Keren banget Ini sih. tuh mencerminkan banget ya, bukti nyata kalau Indonesia tuh keanekaragamannya banyak banget. banget. Betul. Jadi gak bisa nih kita asal lupa aja. Ya, nggak heran sama- sih, banyak banget betul banget. Tapi sesuai yang kamu bilang di awal ya, Ca, kan anak muda zaman sekarang nih kayak kurang tertarik gitu sama alat musik tradisional di Indonesia. Karena mungkin banyak banget kan, tadi kita bilang juga Indonesia tuh banyak banget daerahnya Betul. dan punya ciri khasnya masing-masing juga. Betul banget. Gitu. Dan bahan baku pembuatan juga tadi aku bilang kan beda-beda. Iya. Dan pasti harus dirawat dong. Iya, betul. Dan ini tuh butuh perawatan yang khusus gitu. Betul. Lebih detail, bisa dibilang harus mengeluarkan effort lebih yang lebih gitu. ya. Betul banget, betul betul. banget. Karena kan anak muda zaman sekarang tuh ya pengennya apa-apa tuh instan, pengen apa-apanya tuh gampang, pengen semuanya tuh yang yang simple Langsung gitu lah. satset nah bahasa sekarang gitu ya. nih. Gak mau yang susah gitu loh guys. Jadi kan seperti yang bilang tadi, apa-apa pengen semuanya tuh instan. Padahal ya buat mie instan aja tuh butuh waktu loh guys. 3 menit. Direbus dulu. Iya, apalagi buat yang namanya ketelatenan dalam Ya mengurus betul. alat musik tradisional gitu. Betul. Dan itu juga nih, kalau mereka tuh beranggapan ya, kalau alat musik tradisional zaman sekarang tuh kuno lah, nggak jadul, kurang gaul, gak kekinian. Yang akhirnya tuh ya karena pembawaan musik ini kan juga sakral ya bisa dibilang. Sakral. Karena alat musik tradisional zaman sekarang tuh dibawanya tuh cuma waktu Di acara tertentu aja gitu mungkin acara ya, adat kayak aja adat gitu ya. ya. Dimana akhirnya jarang dilihat gitu sama anak muda zaman sekarang. Ya nggak sih, yang dimana juga kan cara maininnya tuh beda gitu khusus, ya. ya. Lebih sulit dibandingkan sulit. alat musik modern gitu. Dan zaman sekarang tuh juga kalau aku perhatiin ya Rin, kalau tempat pelatihan nih buat kita berlatih alat musik tradisional tuh zaman sekarang udah dikit nih. Iya nggak sih, kayak ya, kalau misalnya kamu mau latihan gamelan itu kayak susah gitu nggak sih nyarinya. Paling ada beberapa tempat kayak misalnya di Bali gitu ya. Di Bali kan masih kental banget tuh budayanya. Iya betul banget. Atau misalnya di Labuan Bajo Iya betul. yang di sana tuh adatnya masih kental, masih terjaga banget gitu. Nah inilah akhirnya yang dimana anak muda zaman sekarang tuh lebih memilih nih buat memainkan alat musik modern dibandingkan alat musik tradisional. Contohnya kayak gitar, piano gitu ya, ataupun drum. Mungkin teman-teman di rumah ada yang udah ahli nih dalam memainkan gitar gitu ya. Aku juga ahli banget mainin gitar. Buat cover-cover di YouTube gitu ya guys. Ahli banget, cuman jreng doang. Oke, tapi nih ya teman-teman, ada juga nih yang sekarang lagi booming-booming, lagi viralnya banget kayak ada Launchpad nih. Mungkin kalau teman-teman minta Launchpad. ada teman-teman bisa lihat di sini nih ada yang namanya Launchpad. Launchpad. Kamu jelasin Rin. Nih, alat Launchpad ini adalah alat elektronik yang bisa create atau memproduce musik. Nah, jadi kan makin gampang aja gitu bikin mahakarya nih pakai ini. Betul. Nah, kamu tadi nih alat musik tradisional aja tuh bisa direkam, dibikin pakai ini. Wow, Instan banget kan? Kamu main di sini tuh udah kerekam suara gamelan kayak gitu, gamelan, udah gamelan, angklung semuanya juga. Jadi gak usah langsung Gak usah ke alat musik pusing-pusing. tradisionalnya ya. Dari sini aja tuh udah bisa Main alat musik tradisional gitu. Wah ini mah anak muda makin tertarik sih. Apalagi harganya ya ramah di kantong Iya, lah ramah di ya. kantong. Semuanya udah include nih, semua alat musik di sini. Betul. Di rumah kalian dengan Kalau gabut sebesar ini, pencet-pencet aja tuh. aja udah ciptain mahakarya Ciptain tuh. mahakarya, ya kan?
Kan Udah udah mantep lah, rebahan daripada rebahan di rumah Iya, gitu kan. buat musik gitu ya Musik. enaknya ya. Asik. Tapi nih Rin, ngomongin soal ini nih, kamu pasti tahu Kak Alfi Ref dong. Tahu dong, siapa sih yang kagak tahu Kak Alfi? Siapa sih Dah, yang tahu? Kak Alfi nih, aduh Masya Allah Masya banget Allah, ya. luar biasa banget ya Rin. Anak muda Indonesia sekali. Kelihatan ya dari konten YouTube-nya. Isinya kan menceritakan tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. banget. Contohnya ada Spirit of Papua. Yups. Dan juga ada nih yang booming setahun 2 tahun kemarin. Diluncurin setiap tanggal 17 Agustus setiap Asik. kemerdekaan. Pas banget ya kemerdekaan Indonesia tuh ya. Belum meluncurkan ya proyeknya itu Wonderland Indonesia yang 1 dan kedua. Asik. Udah nonton belum? Teman-teman Udah udah dong. nonton belum? Teman-teman di rumah pasti udah pada nonton lah ya. Yang wah ini mah selalu menduduki nomor 1 Nomor nih di 1, YouTube Indonesia. betul. Saking kerennya karya Kak Alfi ini Karya tadi. Kak Alfi. Aku nobar loh sama adek aku. Wow. Keren banget. Karena menurut aku nih Kak Alfi ini selain dari visualnya gitu ya, dari gambarnya dari Sabang sampai Merauke, tapi musiknya tuh juga musiknya tuh tradisional di mix sama modern tuh pas gitu buat di Aku telinga ingat- aku pas, aku di ingat telinga lagunya. mama aku juga pas gitu. Jadi kan bisa diterima semua kalangan masyarakat gitu kan. Nah, karena Kak Alfi ini juga adalah musisi muda Indonesia yang berhasil mengkombinasikan musik tradisional dengan musik modern yang tadi aku bilang ya, dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, baik dari Indonesia, kalangan muda betul. hingga kalangan tua. Terbukti dong viewersnya. Wow. Itu Itu nggak di Indonesia doang, luar Iya, negeri juga luar negeri bisa. juga. Keren Betul, banget betul, emang betul. ya. Ini kan menarik daya Indonesia tuh Ya. buat para turis tuh datang tuh ke Betul, Indonesia. betul banget, betul banget. Melihatkan ini loh adat Iya, kita, ini loh adat. budaya kita Mhm, gitu loh betul. guys. Nah, tapi di balik karyanya yang wow, spektakuler, Iya. keren banget, itu pasti ada ini dong, butuh perjuangan gitu buat perjuangan. bikinnya Iya, kan. betul banget, betul banget. Nah, ini dari segi konsepnya juga ya, aku lihat beliau tuh sama timnya iya betul betul. menyiapkan waktunya tuh karena waktunya mepet gitu. Iya, iya, iya. Dan idenya tuh yang dipikirkan tuh wah pasti harus matang Harus banget matang, sih. enggak kaleng-kaleng Iya, gitu ya. betul. Perlu persiapan yang Mm-mm. wah ini harus benar-benar siap nih Siap gitu. gitu. Supaya karya yang diciptakan tuh bisa diterima itu tadi Iya, sama betul kalangan banget, masyarakat sesuai Indonesia ekspektasi. sesuai ekspektasi gitu. Tapi kamu tahu nggak sih Rin, kalau Apa Kak tuh? Alfi ini tadi kemarinnya tuh juga diajak kerja sama pesawat Garuda Indonesia, Wow, keren asli banget. punya Indonesia Hah? gitu ya. Yang naik Garuda sih. Iya, Keren. jadi sebenarnya itu dalam karyanya bentuk apa tuh karyanya? Karyanya ini yang Spirit of Papua itu loh guys. Kalau kalian tahu itu tuh dijadiin backsound kalau kalian naik ke pesawatnya Garuda. Kalau dulu tuh ada ya yang musik yang dulu itu tuh diganti sama musik Kak Alfi karena timnya Garuda ini ngajak project kerjasama nih. Iya, wah keren banget. Ini nih bukti kalau Kak Alfi tuh ngebawain musiknya ini bukan cuma buat dia sendiri tuh, Ya, tapi dan buat seluruh kita masyarakat semua. gitu loh guys. Betul. Kalau misalnya kalian tuh cek di YouTube tuh pasti ada tuh backsound buat di pesawat Garudanya tuh. Keren banget. Iya, karena itu tadi Kak Alfi ini tadi kan juga berhasil memproduksi musiknya Musik, ini, musik tradisional dengan musik modern tuh dimainkan di ini di apa sih? Di Launchpad. launchpad gitu. Aku lihat sih di itunya videonya. Iya, kamu pasti lihat lah ya Kak Alfi gimana meng-create karyanya itu di Create, launchpad gitu. Tapi ada unsur musik Tradisional tradisionalnya, akhirnya juga. bisa diterima Aku sama ingat seluruh banget lagunya. masyarakat. Tata indah terukir prasasti. Iya. Langit memanggilnya tanah Nusantara. Asik. Ya mohon maaf suara saya ya. Sampai hafal nih ya hari ini. Nah, karena musik tradisional dan musik modern ini kan Rin juga punya karakter yang Berbeda gitu ya. yang pasti punya ciri khasnya masing-masing nih. Nah, Kak Alfi ini sendiri berhasil mengcombine dua Dua itu ya, sisi dua ini tadi gitu ya. jadi satu gitu. Iya, jadi satu dengan memanfaatkan teknologi yang ada serta fasilitas dan tren yang lagi digandrungi Ini sama anak muda zaman sekarang. Betul banget. Iya, yang bertujuan nih untuk melestarikan budaya atau adat Indonesia yang penuh makna dan nilai-nilai kultural yang tinggi. Waduh, gitu. keren juga ya. Berarti Kak Alfi ini salah satu bukti nyata gitu Betul, bahwasannya betul banget, anak betul muda banget. Indonesia nih tidak semudah itu guys untuk Melupakan melupakan budaya budaya yang ada di Indonesia. Betul banget. Dan Kak Alfi ini mengajak kita ya teman-teman untuk selalu melestarikan budaya yang ada di Indonesia yang dapat diterima gitu caranya sama kalangan kita Iya. gitu, tentunya. Atau mungkin dan masyarakat di luar sana. Iya, betul banget. Atau mungkin kamu
yang ada di rumah nih guys, jadi penerusnya Kak Alfi nih. Bisa jadi. Yang bisa mengajak seluruh masyarakat Indonesia tuh, apalagi anak muda zaman sekarang ya, untuk selalu mengingat budaya yang dimiliki oleh Indonesia gitu. Tapi dengan cara yang tetap modern. Jadi gitu. Modern tapi kulturalnya juga ada gitu. Jadi yang nggak kuno-kuno banget. Kak Alfi ini juga mengajak seluruh seluruh lapisan masyarakat. Buat kamu Rin, buat aku juga, atau mungkin buat teman-teman di rumah semuanya. Betul banget. Wah, gak kerasa nih Rin. Udah berapa lama ya kita berbincang-bincang gitu tentang ini. Kayaknya kita udah berapa menit nih ya? Ya mungkin teman-teman udah. Berapa menit ya? Coba kita bisa lihat jam. Ini jam tangan kulit nih, kurang bulu nih ya. Ya oke lah, semoga episode kali ini bisa memberikan manfaat dan motivasi buat teman-teman di rumah, di luar sana juga yang mungkin lagi nobar nih sama teman-temannya gitu. Jangan lupa nonton, dengerin podcast. Iya betul banget. Dan satu lagi nih buat teman-teman di rumah, buat semuanya yang ada di sini juga, jangan lupa untuk selalu melestarikan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Karena kalau bukan kita nih Rin, siapa lagi yang bakal meneruskan budaya ini, Indonesia, yang bakal melestarikannya juga. Iya betul. Kayak aku nggak mau pisah gitu. Aku nggak mau pisah, iya. Pengen bincang-bincang lagi gitu ya. Tapi ya udah, waktunya udah cukup sekian gitu. Betul banget. Iya. Oke deh kalau gitu. Oke guys, kalau gitu kita berdua pamit undur diri. See you in the next podcast ya. Oke, kalau gitu aku Cica. Oke, aku Arini. And see you with the next episode di Dengerin Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Bye.